نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang ke-21 dan 22. Qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Rabb yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, pijakan. Wassamaa'a binaa'a, dan menjadikan bagi kalian langit sebagai naungan, sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia pula yang menurunkan untuk kalian dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan tahu. Dimulai dengan perintah u'budu rabbakum, beribadalah pada Rabb kalian. Dan di akhir ayat keduanya disebutkan fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Maka ini makna la ilaha illallah, beribadalah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. U'budu rabbakum fala taj'alu lillahi andada. Fahadha tafsir la ilaha illallah mutabaqatan. Ini tafsir la ilaha illallah secara pas, secara lengkap.
La ilaha illallah terdiri dari penetapan ibadah hanya untuk Allah dan penafian meniadakan sesembahan selain Allah. Itu mana la ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mengandung dua perkara tadi. Penetapan dan peniadaan. Penetapan ibadah hanya untuk Allah dan peniadaan ilah selain Allah. Ayat ini juga sama. Diawali dengan kalimat "U'budu rabbakum." Dan ini penetapan, isbat. Beribadahlah pada Rabb kalian. Dan diakhiri dengan kalimat "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini jangan beribadah pada selain Allah. Jangan syirik. Maka ini adalah tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Hada amrun 'am likulli nas." Ini adalah perintah yang 'am, yang umum bagi seluruh manusia. Bi amrin 'am, juga dengan perintah yang umum. Wa huwa al-ibadatul jami'ah, yaitu ibadah yang mencakup imtithal awamirillah wajtinab nawahihi wa tasdiq khabarihi. Ibadah yang 'am, ibadah yang umum adalah ibadah yang mencakup segala sesuatu yang merupakan perintah-perintah Allah. Mencakup juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Mencakup juga membenarkan berita-berita dari Allah. Berarti ini adalah ibadah yang 'am. U'budu rabbakum. Ini perintah ibadah dengan ibadah yang 'am, bukan ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah sering bermakna amaliyah-amaliyah yang sudah khusus seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi kalau ibadah yang 'am, maknanya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam, yang namanya ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Minal aqwali wal af'al, minal af'ali wal aqwal, dari ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Semua yang diridhai oleh Allah itu ibadah. Ucapan yang baik diridhai oleh Allah itu ibadah. Amalan yang baik diridhai oleh Allah itu ibadah. Amalan hati mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, itu ibadah. Maka barakallahu fikum, ibadah a'am, lebih umum dari sekedar ibadah-ibadah mahdhah. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa ini perintah untuk seluruh manusia untuk ibadah kepada Allah dengan ibadah yang mencakup seluruh amalan-amalan yang berupa imtithal awamirihi, mentaati perintah-perintahnya, wajtinab nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa tasdiq khabarih, dan membenarkan berita-beritanya. Fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Berarti Allah perintahkan mereka untuk mengerjakan apa yang mereka diciptakan untuknya. Untuk mengamalkan hikmah kenapa mereka diciptakan, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah agar beribadah kepadaku. Maka ini perintah memang Allah ciptakan manusia dan jin untuk itu, untuk ibadah. Tsumma stadalla ala wujubi ibadatihi wahdah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan, istidlal, kenapa yang berhak diibadahi hanya Allah, kenapa yang pantas diibadahi hanya Allah, yang wujub ibadatihi wahdah, yang wajib diibadahi hanya Allah satu-satunya. Karena bi'annahu rabbakum, Allah sebutkan pertama karena dia adalah Rabb kalian. Mana Rabb adalah yang memiliki rububiyah. Makna Rabb adalah alladzi rabbakum bi asnafin ni'am, yaitu yang memelihara kalian dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Fa khalaqakum ba'dal 'adam, dia menciptakan kalian yang tadinya tidak ada.
Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Dia pula yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amidh dhahirah wal batinah, dan Dia juga yang memberikan kenikmatan pada kalian yang zahir dan yang batin. Yang zahir yang tampak nyata di hadapan kita. Fasilitas-fasilitas kehidupan kita semuanya Allah berikan. Yang batin adalah apa yang ada pada diri kita, pada hati kita. Faja'ala lakumul arda firasya. Didetailkan, dirincikan. Apa di antara kenikmatan-kenikmatan itu? Kata Allah, Allah jadikan untuk kalian arda firasya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu yang menjadikan buat kalian bumi sebagai hamparan, sebagai pijakan untuk kita berdiri di atasnya, berjalan di atasnya. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian bisa berjalan di atasnya. Tastaqirruna 'alaiha, kalian bisa menetap di atasnya. Dalam keadaan bumi ini benar-benar dihamparkan dan dikokohkan oleh Allah. Goyang sedikit saja hancur seluruhnya. Apakah kita tidak syukuri bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Goyang sedikit saja maka akan kacau keadaan, akan rusak, akan longsor, hancur, gunung-gunung runtuh, manusia tenggelam dalam bumi. Maka Allah katakan, kami jadikan buat kalian arda firasya, dan itu kenikmatan yang harus disyukuri, dan tentunya syukurnya dengan ibadah kepadanya satu-satunya. Wa tantafi'una, dan kalian bisa mengambil manfaat bil abniyati waz zira'ati wal hirasah. Kalian bisa mengambil manfaat dari muka bumi untuk membangun bangunan-bangunan di atasnya, membangun rumah-rumah di atasnya, membangun masjid-masjid di atasnya. Waz zira'ah, dan kalian bisa bercocok tanam di atasnya, kalian bisa menggarap sawah-sawah. Wasuluk min mahal ila mahal, dan juga bisa menjalani jalan-jalan di atas muka bumi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Allah jadikan hamparan. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk pemanfaatan bumi, pemanfaatan tanah, pemanfaatan apa yang ada di atas muka bumi. Wa qala rahimahullah, wa ja'ala as-samaa'a binaa'a, dan juga Allah menciptakan di atas kita langit, binaan limaskanikum, sebagai atap dari tempat kalian, dari rumah-rumah kalian. Wa auda'a fiha minal manafi', dan Allah persiapkan pula di dalamnya manfaat-manfaat. Kamal anna bina adalah saqaf, atap. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain yang berbunyi, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan sama saqfan mahfudha, saqaf, atap. Bumi sebagai pijakannya, atap langit sebagai atapnya. Wa hum an ayatina mu'ridun, kata Allah, tetapi mereka terhadap ayat-ayat kami mereka berpaling, terhadap tanda-tanda kekuasaan kami mereka tidak mau perhatian, mereka berpaling. Maka Allah katakan bahwa dijadikannya langit sebagai atap kita, ini adalah kenikmatan juga. Dan dibahas oleh para ilmuwan, apa jadinya kalau tidak ada langit di atasnya, apa yang terjadi? Juga kehancuran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala as-samaa'a, dan langit dijadikan sebagai binaan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qala awda'a fiha min al-manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum. Allah jadikan padanya manfaat-manfaat untuk kebutuhan-kebutuhan kalian dan untuk hajat-hajat kalian. Apa itu manfaat-manfaat yang ada di langit? Asyams, matahari, yang seluruh manusia membutuhkannya.
Tanpa matahari seluruh bumi tertutup salju dan gak ada kehidupan sama sekali. Demikian pula bintang-bintang, bulan yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda mana arah timur, mana arah barat, mana utara, mana selatan. Allah jadikan langit yang berbintang-bintang adalah manfaat buat kalian. Allah jadikan bintang-bintang sebagai hiasan. Zayyana sama, kami jadikan langit ini dihiasi dengan bintang-bintang. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing, kata Allah. Bukan terbimbing masalah tebak-tebakan hal gaib dengan bintang, bukan. Tapi terbimbing dengan mana? Terbimbing arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Dan juga bintang-bintang Allah jadikan rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Dilempar dengan bintang-bintang. Ini 3 manfaat bintang. Zinatus sama, hiasan langit. Dan yang kedua, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing arah-arah yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, sebagai rujuman lisyayatin. Dan juga bulan. Yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ada apa dengan bulan yang tadinya kecil-kecil kemudian menjadi membesar sampai sempurna menjadi bulan purnama, kemudian mengecil kembali. Apa itu? Hikmah di balik itu. Maka Allah jawab, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan. Katakan pada mereka, itu adalah untuk tanda waktu, mawaqit. Waktu demi waktu, tanggal demi tanggal, dengan bulan dihitungnya. Dan itu pertama kali kaum muslimin yang menjadikannya sebagai hitungan. Mereka itu hanya taklid. Tapi mereka tidak bersyukur pada Allah SWT, tidak mau masuk Islam. Tapi hitungan mereka dengan bulan sama. Dari kita, dari kaum muslimin, dan kita dari Allah SWT. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah sebagai tanda-tanda waktu buat kalian dan untuk hitungan haji. Bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, dan kemudian sampai berakhir dengan waktu haji kita tahu, waktu Id kita tahu, waktu Ramadan kita tahu, dengan bulan. Dan masih banyak lagi manafi' yang Allah jadikan pada langit, yang Allah jadikan sebagai atap kita. Qala rahimahullah, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit air. Wa huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama. Yang namanya langit adalah apa yang di atas kalian, maka itu langit. Dan sepertinya dalam bahasa Indonesia juga sama. Yang di atas kita disebut langit. Maka atap Mesir dikatakan langit-langit. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terlalu kaku. Berarti air dari langit bukan dari awan. Sekian banyak ayat-ayat lain menyatakan sahaban, thiqalan, awan yang memikul beban berat yang kemudian menumpahkan air padanya. Sehingga ikhwanuna a'azakumullah, ayat dengan ayat yang lain menjelaskan. Sedangkan sama dari kata sumu. As-sama dari kata sumu yang maknanya tinggi di atas. Semua yang di atas kita dikatakan sama. Qala wa huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama. Maka semua yang di atas kamu, kata Syekh Sa'd rahimahullah, maka itu langit. Wa li hadza qala al-mufassirun al-murad bis sama'i ha huna as-sahab. Oleh karena itu para ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwa kami turunkan dari langit, maknanya minal sama adalah minas sahab, dari awan-awan. Fa anzala minhu ta'ala ma'an, Allah turunkan dari awan air. Fa akhraja bihi minas samarat, maka dengan air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, keluarlah buah-buahan, biji-bijian, tumbuhlah pohon korma, buah-buahan, tanam-tanaman, segala macam kebun-kebun, sawah, ladang, semuanya tumbuh dengan air.
Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Maka ketika langit tidak menurunkan air, ketika kering, maka mulai tumbuh-tumbuhan pun mati, layu dan tidak tumbuh. Dan saat itulah yang dikatakan dengan paceklik. Nasallahu salamal afiyah. Maka semua manusia mengharapkan turunnya hujan. Mereka meminta pada Allah Subhanahu wa taala, aghithna aghithna. Ya Allah, turunkanlah air, turunkanlah hujan. Maka Allah katakan, karena inilah hendaklah kalian beribadah pada Rabb kalian yang memelihara kalian, Rabb kalian yang memiliki rububiyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala rububiyah adalah memelihara kalian, menciptakan kalian, memberikan fasilitas buat kalian, memberikan berbagai macam kehidupan untuk kalian, buah-buahan untuk kalian, air dari langit untuk kalian. Allah berikan di atasnya saqaf mahfuzah yang melindungi untuk kalian. Benda-benda langit ketika jatuh akan hancur di atas sebelum sampai ke bumi. Illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Ini juga kenikmatan yang Allah berikan. Fa'budu rabbakum, maka beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu, kalimat ya ayyuhan nas panggilan manusia secara umum, khususnya dua golongan yang telah dibahas. Khususnya dua golongan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu munafiqin dan juga mereka-mereka dari kalangan musyrikin. Wahai musyrikin, wahai para munafiqin yang berpura-pura masuk Islam, beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Allah yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki pada kalian, Allah yang memberikan pada kalian air dari langit, Allah yang mengangkat langit tanpa tiang, Allah yang menjadikan bumi sebagai pijakan, langit sebagai atapnya, dan ini semua untuk kebaikan kalian. Beribadahlah pada Rabb kalian. Rizqan lakum, dengan air yang diturunkan muncul sekian banyak tumbuh-tumbuhan yang semuanya rizqan lakum. Ada yang diambil daun-daunnya sebagai sayuran, ada yang diambil buah-buahnya sebagai makanan kalian, ada yang diambil akarnya, ubi-ubinya untuk kalian, ada yang diambil batang-batangnya untuk kalian, untuk membuat rumah-rumah kalian, ada yang diambil ini, diambil itunya, semuanya bermanfaat. Dan semua, bahkan yang kalian kira bahwa itu adalah hanya semak-semak belukar yang seperti nggak ada manfaat apapun, ternyata mereka pun melihat, para alim ulama, para peneliti, bahwa itu adalah manfaat buat kalian karena mengeluarkan oksigen untuk kalian. Sehingga kurangnya daun yang hijau akan kurang oksigen bagi manusia. Berarti semuanya bermanfaat, nggak ada yang sia-sia. Dan ini rizqan lakum, ay tartaziquna wa taqawwatuna wa ta'ishuna wa tafakkahun. Kalian mendapatkan rizki, kalian menjadi kuat, kalian menghidup dengan itu, dan kalian memakan buah-buahan dengan itu semua. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Disebutkan dengan fa, artinya masih berkait dengan yang sebelumnya. Fa yang diistilahkan dengan fa sababiyah atau fa litta'lil untuk menunjukkan alasan. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, karena enggak ada yang memberikan seperti Allah berikan. Enggak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Enggak ada yang menentukan takdir-takdirnya untuk turun hujan atau tidak turun hujan kecuali Allah. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andad maknanya nudhara. Nadhir adalah yang semiripnya. Wa asbahan juga maknanya, andad adalah asbah, yang yushbihu. Jangan jadikan tandingan-tandingan yang disamakan dengan Allah dari makhluk-makhluknya. Fata'budunahum kama ta'budunallah, yang kalian ibadahi mereka seperti beribadah pada Allah, yang kalian cintai mereka seperti mencintai Allah. Jangan. Hum mislakum, mereka itu tadi makhluk-makhluk sama dengan kalian, sama dari semua sisinya.
hum makhluqun, mereka juga makhluk seperti kalian makhluk. Marzuqun, mereka mendapatkan rezeki seperti kalian mendapatkan rezeki. Bukannya memberi rezeki, tapi yang diberi rezeki. Hum mudabbarun, mereka yang diatur seperti kalian yang diatur. Artinya bukan al-mudabbir. Al-mudabbir huwa Allah. Tetapi makhluk-makhluk semuanya mudabbarun, yang diatur oleh Allah Ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ardh. Mereka semua makhluk-makhluk tidak memiliki apapun di langit ataupun di bumi. Mereka tidak memiliki sedikit pun, sebiji darah pun di langit ataupun di bumi. Wala yanfa'unakum aw yadurrun. La yanfa'unakum wala yadurrun. Mereka tidak bisa menentukan manfaat dan tidak pula bisa memberikan madarat. Enggak bisa menentukan takdir baik ataupun takdir buruk. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jangan beribadah pada selain Allah, karena enggak ada yang seperti Allah Taala. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu samia. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu. Dalam keadaan hati kecil kalian tahu. Fitrah kalian tahu. Enggak ada yang seperti Allah. Mana buktinya? Buktinya kalau kita tanyakan pada mereka kaum musyrikin, jahiliyah ataupun musyrikin hari ini. Tanyakan pada mereka, man khalaqas samawati wal ardi wa man fiha. Tanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jawaban mereka sama. Saya qulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tanyakan pada mereka siapa yang menakdirkan segala takdir-takdir. Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengangkat langit tanpa tiang? Mereka akan menjawab Allah. Tetapi subhanallah, anna tu'fakun, anna tusharun. Bagaimana mereka bisa tertipu? Bagaimana mereka bisa tersihir? Aneh. Hati kecil mereka tahu. Maka Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu enggak ada tandingan bagi Allah. Dalam keadaan kalian tahu enggak ada yang sama dengan Allah. Ai annallaha laisa lahu syarik. Yani kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Wala nadhir, enggak ada yang sebanding. La fil khalqi war rizqi wat tadbir, enggak ada yang seperti Allah dalam penciptaan, dalam memberikan rezeki, dalam mengatur, wala fil ibadah. Tidak ada pula yang seperti Allah SWT dalam hakul ibadah. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra? Maka bagaimana kalian beribadah kepada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain, ma'a ilmikum bidzalik? Bagaimana kalian beribadah pada selain Allah bersama ilmu kalian? Kalau yang seperti Allah itu tidak ada. Hada min a'jabil ujab wa asfahis safah. Dan ini sungguh min a'jabil ajab wa asfahis safah. Perkara yang paling mengherankan dan perkara yang sangat bodohnya. Sudah tahu enggak ada yang seperti Allah tapi meminta pada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Mereka ibadahi seperti beribadah pada Allah. Padahal kalau ditanya, "Man khalaqas samaa wal ard?" Mereka akan menjawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka ini min a'jabil ujab. Sungguh keanehan yang paling aneh dan kebodohan yang paling bodoh. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'id rahimahullah selanjutnya. Wa hadhil ayah jama'at bainal amri bi'ibadatillahi wahdah wan nahi an ibadati ma siwah wa bayan ad-dalil al-bahir. Berarti ayat ini mencakup pertama perintah untuk beribadah kepada Allah saja.
Kedua, larangan untuk beribadah kepada selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ketiga, bayanat dalil, menjelaskan alasannya kenapa harus beribadah pada Allah saja. Ad-dalil al-bahir ala wujubi ibadatihi. Dalil yang sangat jelas, sangat gamblang tentang wajibnya beribadah pada Allah. Wa butlan ibadati ma siwah, dan batilnya beribadah kepada selain Allah. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyah. Berarti menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan kenapa harus diesakan Allah taala dalam ibadah. Qal al-mutadammin lil-infirad bil khalqi war rizq wat tadbir. Rububiyah, sifat rububiyah Allah mencakup penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan dan yang berkait dengannya. Itu termasuk dalam rububiyah. Fa idza kana kullu ahadin muqarran bi annahu laysa lahu syarik fi dzalik, fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Kalau sudah diakui bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam menciptakan langit dan bumi, kalau Allah tidak memiliki sekutu dalam menciptakan seluruh makhluk-makhluk, kalau sudah diyakini bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam pemberian rizki, tidak memiliki sekutu dalam menurunkan hujan dan mengatur awan, maka yakinilah bahwa Allah pun menyendiri dalam haknya untuk diibadahi. Maka karena Allah satu-satunya Rabbul Alamin, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berarti berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Berdalil dengan rububiyah untuk menunjukkan uluhiyahnya Allah SWT. Bahwa rububiyah itu hanya Allah saja yang memilikinya dan tidak ada yang lain yang memiliki rububiyah kecuali Allah. Maka sepantasnya lah untuk diibadahi sendirinya dan tidak diibadahi bersamanya selainnya. Wahada awdah dalil aqli ala wahdaniyatihi. Dan ini sejelas-jelas dalil aqli, sejelas-jelas dalil akal atas wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bari wa butlanu syirik, dan batilnya kesyirikan. Ketika Namrud berdialog dengan Ibrahim alaihi salam, ketika Ibrahim menyatakan Allah yuhyi wa yumit, Namrud dengan sombongnya, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua rakyatnya, ini aku biarkan hidup, yang ini aku bunuh dia. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Kata Ibrahim, taib, Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang engkau silahkan terbitkan dari barat. Fabuhita alladhi kafar, maka bungkamlah si kafir Namrud. Taghut, bungkam, gak bisa menjawab. Karena memang sadar, mengerti dia, gak mungkin dia bisa merubah matahari tadinya terbit dari timur dirubah dari barat. Gak bisa. Silahkan. Fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar, maka bungkamlah, gak bisa menjawab. Buhita maknanya bungkam, diam, gak bisa menjawab apapun. Kau muslim yang saya hormati, ini dalil akli yang sangat gamblang, dibimbing dengan Quran. Jangan sembarangan dalil akli, tetapi dalil akli yang dibimbing dengan Quran cukup sangat jelas. Siapa? Taghut-taghut yang ada di alam ini sepanjang masa, sepanjang zaman. Siapa yang dengan sombongnya saya yang bisa? Gak ada. Hampir gak ada. Kenapa hampir nggak ada? Karena ada Dajjal Kadzab, yang dia merasa Allah menyatu dengan dirinya. Kemudian dengan kedustaannya dia berkata, Ana rafa'tus sama, aku yang mengangkat langit, aku yang mengangkat arsy, yang menciptakan arsy, aku yang begini, aku yang begitu. Bin Hafidh di Yaman, gurunya mereka kaum sufiyin yang di Indonesia yang berangkat ke sana, menyatakan aku yang mengangkat langit tanpa tiang, aku yang menciptakan arsy, aku yang kadzab.
Apa maknanya? Maknanya aku menyatu dengan Allah, maka suaraku suara Allah dan ucapanku ucapan Allah. Tetapi wallahi pasti dalam hati kecilnya dia tidak mengatakan bahwa dia yang menciptakan, tidak. Maksud kamu yang bikin. Oh bukan, tadi suara Allah. Saya nggak bisa. Karena akal dan fitrah manusia seluruhnya tidak ada yang menyatakan manusia bisa menciptakan matahari, bisa mengedarkan matahari, tidak ada. Sekafir-kafirnya mereka. Berarti ini akbar dalil naqli. Sebesar-besar dalil akal adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan rezekinya, dan Allah yang memberikan fasilitas kehidupan seluruhnya. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk kalian wahai manusia. Semuanya untuk kalian. Allah ciptakan binatang-binatang ternak juga untuk kalian. Di antara mereka ada yang yamshi ala batnih, ada yang yamshi ala rijlain, ada yang yamshi ala arba'. Semuanya Allah ciptakan untuk kalian. Minha rukubuha wa minha luhumuha. Di antara mereka binatang-binatang ternak ada yang kalian tunggangi, di antara binatang ternak ada yang kalian makan dagingnya, di antara binatang ternak ada yang kalian pakai kulitnya sebagai pakaian. Dari mana itu? Ada yang bisa membuat seekor kambing hidup? Tidak bisa. Tidak ada. Belum ada seorang pun yang bisa menciptakan. Robot-robot yang mereka bikin sekian ribu kekurangannya, bahkan lebih dari itu. Sekian banyak kekurangan-kekurangan, dan itu tidak hidup. Tidak hidup, tidak memiliki ruh. Kembali kepada kita. Qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yahtamil annal ma'na annakum idza 'abadtumullah wahdahu ittaqaytum bidzalika sakhtahu wa 'adzabahu. Bisa jadi mengandung ihtimal, mengandung kemungkinan makna bahwa kalau kalian beribadah pada Allah saja sendirinya, ittaqaytum bidzalika sakhtahu, kalian bisa melindungi diri kalian dari kemarahannya dan dari azabnya. Karena makna tattaqun di samping makna bertakwa adalah makna menghindarkan dari mara bahaya. Dari kata ittiqa, dari kata wiqayah. Wiqayah maknanya tameng. Tattaqun yani tattakhiduna wiqayatan min adzabillah. Tattakhiduna wiqayatan min sukhtillah. Kalian mengambil wiqayah, mengambil perlindungan, mengambil tameng untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Dengan apa? Dengan beribadah pada Allah saja. Dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Li'annakum ataitum bisabab ad-dafi' lidzalik. Karena kalian mendatangkan sebab-sebab yang menolak azab Allah atau yang menghindarkan azab Allah. Apa sebab-sebab yang bisa menghindarkan azab Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menghindari. Wa yahtamil, ada kemungkinan lain dari makna ayat ini, an yakunal ma'na annakum idza 'abadtumullah surtum minal muttaqin. Makna kedua, bahwa kalau kalian beribadah pada Allah dan kalian tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, maka kalian menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, menjadi muttaqin. Dan ini berkait dengan yang sedang dibahas. Karena dibahas di awalnya, di awal surat Al-Baqarah tentang al-muttaqin. Hudan lil muttaqin. Digambarkan muttaqin oleh Allah. Maka di sini sekarang diajarkan muttaqin itu seperti ini. Beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Maka niscaya kalian akan menjadi muttaqin al-mawsufina bit-taqwa, yang disifat dengan ketakwaan. Wakilal ma'nayaini sahih, dan kedua makna ini sahih. Wa huma mutalaziman, dan kedua-duanya saling berkait. Orang muttaqin terhindar dari azab, orang yang terhindar dari azab adalah muttaqin. Sehingga tidak bertentangan antara dua tafsiran tersebut. Faman ata bil ibadati kamilah kana minal muttaqin. Siapa yang mendatangkan ibadah secara sempurna berarti dia muttaqin. Wa man kana minal muttaqin, dan siapa dari kalangan muttaqin hasalat lahun najah,
maka dia akan mendapatkan keselamatan, perlindungan dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Baru kemudian Allah katakan, wa in kuntum fi raibin, dan kalau kalian ragu mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin ila akhirih, yang akan kita bahas pada kajian berikutnya billahi taala. Maka ikhwan fillah, dua ayat ini sungguh sangat luas maknanya. Bahkan kalau dibahas lebih luas, maka kita akan mengkaji kitab tauhid. Kitab tauhid yang membahas tentang bab fala taj'alu lillahi andada, yang dikisahkan di sana beberapa hadis-hadis. Seperti hadis yang dinukil dalam kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, kisah seorang sahabat yang bermimpi. Dia bertemu dengan satu kaum. Man antum? Siapa kalian? Dijawab, kami adalah Yahudi. Kalian Yahudi? La antum al-qaum. Laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Maksudnya kalian tuh kaum yang bagus, kalau saja kalian tidak menyatakan Uzair anak Allah. Dijawab oleh Yahudi tadi, kalian juga la antumul qaum. Laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Kemudian bertemu lagi dengan kaum lain. Kaum yang kedua, man antum? Siapa kalian? Kami Nasara. Ditanya, antum Nasara? La antumul qaum. Sungguh kalian adalah kaum yang bagus. Laula annakum taqulun Isa ibn Allah. Sayang sekali kalian mengatakan Isa ibn Allah. Jadi kalau saja tidak menyatakan Isa ibn Allah, kalau kaum yang memiliki keutamaan. Tetapi kalian mengatakan Isa ibn Allah, ternyata mereka juga menjawab, wa antum la antumul qaum. Laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka terpikir dengan dua jawaban tadi, masya Allah wa sya'a Muhammad, dijadikan bantahan oleh mereka untuk menunjukkan kalian juga sama. Dia ceritakan kepada beberapa sahabat sampai kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami bermimpi demikian dan demikian. Akhbarta ahadan? Apakah kau sudah kabarkan beberapa orang? Aku kabarkan beberapa orang. Maka Rasulullah SAW naik ke mimbar dan menyatakan, sungguh ada seorang yang bermimpi dan sudah dikabarkan kepada beberapa kalian demikian. Maka sungguh demi Allah, aku ingin menyampaikannya, tapi kemarin terhalang oleh ini dan itu. Jangan sekali-kali kalian katakan masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi ucapkan masya Allah wahdah. Karena siapa yang menyatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, berarti dia menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa sya'a Muhammad maknanya adalah ini kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri menyatakan dengan riwayat juga dari Ibnu Abbas, qala rajulun lin-nabi, ada seorang yang berkata kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi menyatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah kalian akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, katakan masya Allah wahdah, katakan ini kehendak Allah saja, sendirinya. Artinya Rasulullah SAW tidak ikut campur dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Lihat, ketika ada yang menyatakan masya Allah wa syi'ta, Rasulullah SAW marah dan menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka kalimat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ada bentuk-bentuk yang sangat jelas yang kafirnya sudah ma'ruf, yaitu orang yang menyembah selain Allah, beribadah pada selain Allah. Tetapi ada pula orang-orang yang menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah dalam keadaan tidak sampai kafir, tetapi merupakan syirik, dosa besar. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan tentang ayat ini, fala taj'alu lillahi andada. Kata Ibnu Abbas, andada ay asyirik, sekutu. Dan sekutu akhfa min dabibin namli ala safat sauda fi zulmatil lail. Sungguh yang namanya sekutu-sekutu kadang samar seperti samarnya atau lebih samar daripada rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam.
Kemudian dicontohkan dari Ibn Abbas. Wa huwa, yaitu an yaqula wallahi wa hayatik. Demi Allah dan demi hidupmu. Sudah masuk menjadikan Allah sebagai tandingan. Atau ya fulan wa hayatik. Wahai fulan demi hidupmu. Atau yaqulu laula kalbatu hadha la atana al-nusus al-bariha. Atau ucapan sungguh kalau bukan karena anjingku ini, niscaya tadi malam ada rampok masuk ke rumahku. Itu juga menjadikan bagi Allah tandingan. Atau laulal bat fid dar la atal lusus. Kalau saja bukan karena angsa dan bebek-bebek ini, niscaya akan masuk pencuri di rumahku. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan termasuk ucapan seorang pada sahabatnya, Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Wa qalur rajul, dan ucapan seseorang laula Allah wa anta, kalau tidak karena Allah dan karena kamu, maka demikian disejajarkan. Kalau tidak karena Allah dan karena kamu. Tetapi kenapa para ulama menyatakan walaupun ini adalah dosa besar, tetapi tidak dikatakan syirik besar? Karena biasanya ucapan-ucapan ini bukan i'tiqadan. Biasa diucapkan karena ucapan yang biasa diucapkan oleh mereka di lidah. Tetapi itu tetap suatu kesalahan besar. Walaupun tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tapi kalimatmu ketika menyatakan Masya Allah wa sya'a fulan, atau ini adalah karena Allah dan karena kamu, atau kalau saja tidak karena Allah dan karena kamu, ini juga sama. Maka dibedakan antara keduanya. Kalau saja tidak karena Allah dan kemudian karena sebab kamu, diturunkan di bawah. Dan ini adab dalam berbicara, agar jangan kita menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sebagaimana marahnya Rasulullah SAW kepada sahabat yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta dengan kalimat aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Demikian ikhwan a'azakumullah tentang masalah nid. Kadang bisa syirik besar, kadang bisa syirik kecil, tapi dua-duanya adalah dosa besar. Jangan terlena dengan kalimat kecil kemudian anggap remeh. Tidak. Itu hanya istilah para ulama untuk menunjukkan tidak kafirnya dia. Tetapi dia tetap kesyirikan. Dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendaknya. Kata Syekhul Islam, dosa syirik semuanya, yang besar dan yang kecil, tidak akan diampuni. Atati barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan masalah kesyirikan. La yughfar, atau tidak diampuni kalau mati dalam keadaan membawa syirik belum bertaubat. Warahmatullahi wabarakatuh.